Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan selalu senantiasa bersama kita dan juga kita bisa menjaga kesehatan itu dan menikmati kesehatan itu dengan senantiasa selalu belajar. Nah, pada kesempatan kali ini masih bertemu lagi guna menambah pemahaman dan juga belajar bersama, belajar matematika dengan mudah. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matematika peminatan. Yang akan kita bahas adalah materi distribusi peluang binomial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang variabel acak dan juga distribusi peluang variabel acak. Pada materi ini sebenarnya sudah kita awali dulu, mungkin di jenjang menengah pertama sudah belajar tentang peluang. Nah, kita tinggal meningkatkan lagi pemahamannya di distribusi binomial. Distribusi binomial merupakan salah satu distribusi dengan variabel acak diskrit yang merupakan kajian dari statistika inferensial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan kejadian yang kemungkinannya hanya ada dua. Contoh yang paling sederhana misalnya adalah pada pertandingan sepak bola, jika terjadi tendangan penalti, maka hanya akan ada dua kemungkinan, yaitu gol atau tidak gol. Kemudian, dalam kehidupan sebagai makhluk hidup, ada dua kemungkinan, yaitu hidup atau mati. Nah, contoh yang lain bisa ditemukan dan coba kalian dapatkan dalam kehidupan sehari-hari yang kejadian kemungkinannya hanya ada dua. Yang akan kita bahas pertama adalah variabel acak. Variabel acak adalah variabel yang nilainya ditentukan dalam ruang sampel suatu percobaan. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar, misalnya X besar, Y besar, atau Z besar. Sedangkan nilai variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil, X kecil, Y kecil, atau Z kecil, sesuai dengan variabel acak yang sudah dinyatakan sebelumnya. Contoh permasalahan yang merupakan pada variabel acak. Misal X merupakan variabel acak yang menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul pada percobaan pelemparan satu mata uang logam sebanyak 2 kali. Dapat kita lihat ketika satu mata uang logam, maka ada dua sisi atau ada dua kemungkinan yang muncul, yaitu angka dan juga gambar. Kemudian, variabel acak dari hasil percobaan didapatkan ruang sampel yang mungkin dari percobaan. Pada percobaan pertama misalnya, muncul angka pada pelemparan pertama dan muncul angka lagi pada pelemparan kedua. Kemudian pada percobaan kedua, misalnya muncul angka pada pelemparan pertama, kemudian muncul gambar pada pelemparan kedua. Kemudian pada percobaan ketiga, bisa terjadi muncul gambar pada pelemparan pertama, kemudian muncul angka pada pelemparan kedua. Kemudian pada percobaan keempat, bisa muncul gambar pada pelemparan pertama, dan juga muncul gambar lagi pada pelemparan kedua. Sehingga didapatkan ruang sampel pada percobaan pertama, muncul angka dan angka, kemudian percobaan kedua muncul angka dan gambar, percobaan ketiga muncul gambar dan angka, kemudian percobaan keempat muncul gambar dan gambar. Sehingga didapatkan ruang sampel, yaitu dilambangkan dengan huruf S besar, yaitu AA, AG, GA, dan juga GG. Sehingga ada 4 titik sampel yang mungkin dari percobaan tersebut, yaitu angka-angka,
angka gambar, gambar angka, kemudian gambar-gambar. Nah, berdasarkan ruang sampel yang didapatkan tadi, dapat kita tentukan nilai variabel X sama dengan 0 jika muncul angka-angka. Kemudian, nilai variabel X bernilai 1 jika muncul angka gambar dan juga gambar angka. Ada satu gambar yang muncul pada percobaan tersebut. Kemudian, untuk X sama dengan 2 jika muncul percobaan gambar dan gambar, sehingga keduanya muncul gambar. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi peluang variabel acak diskrit. Misal X merupakan variabel acak yang menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul pada percobaan pelemparan satu mata uang logam sebanyak 2 kali. Kita dapat menentukan tabel nilai variabel acak X, yaitu untuk nilai X0, titik sampelnya adalah AA, artinya muncul percobaan angka dan juga angka, banyaknya anggota adalah 1. Kemudian nilai X sama dengan 1, titik sampelnya adalah AG dan juga GA, banyaknya anggota adalah 2. Kemudian untuk X sama dengan 2, titik sampelnya adalah GG, sehingga banyaknya anggota adalah 1. Berdasarkan tabel nilai variabel acak X yang sudah kita dapatkan, maka kita akan menentukan nilai peluang variabel acaknya. Yang pertama, ketika kita menentukan nilai X sama dengan 0, kemudian banyak anggota adalah N, yaitu 1, maka peluang X sama dengan 0, yaitu banyaknya anggota, dibagi dengan banyaknya ruang sampel, yaitu banyaknya anggota ketika X-nya 0 adalah 1, kemudian dibagi dengan banyaknya ruang sampel, yaitu ada 4. Sehingga peluang X sama dengan 0 sama dengan 1/4. Kemudian, ketika X sama dengan 1, banyak anggota adalah 2, sehingga peluang X sama dengan 1 adalah 2/4. Kemudian, untuk X sama dengan 2, banyak anggotanya adalah 1, sehingga peluang X sama dengan 2 adalah 1/4. Sehingga ketika dijumlahkan atau dikumulatifkan, peluang untuk X0, X1, dan juga X2 adalah 4/4 atau 1. Sebagai penambah pemahaman, coba kalian perhatikan contoh permasalahan berikut ini. Coba kalian tentukan ruang sampel, nilai variabel X, dan distribusi peluang setiap nilai X. Seperti pada contoh penjelasan yang sudah kita bahas sebelumnya.